Hari ini kita akan belajar metode metaheuristik lainnya, yaitu metode yang bernama simulated annealing. Nah, metode ini banyak digunakan untuk problem-problem optimasi yang solution representation-nya itu discrete. Nah, jadi untuk contoh yang kita gunakan juga nanti um, di di slide berikutnya akan kalian lihat contoh optimasi, tapi pendekatannya adalah yang solution representation-nya discrete. Tujuan pembelajarannya ada 5. Ini hampir sama dengan tujuan pembelajaran algoritma metaheuristik lainnya yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu pertama bisa menjelaskan. Jadi setelah pembelajaran ini, setelah kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan secara umum algoritma simulated annealing itu seperti apa. Kemudian berikutnya adalah mahasiswa setelah mampu menjelaskan secara umum gambaran umumnya metode simulated annealing, mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan bagaimana prosedur algoritma dari simulated annealing. Jadi langkah-langkahnya di algoritma ini seperti apa. Kemudian setelah menjelaskan langkah-langkahnya, diharapkan juga mampu menjabarkan simulasi numerik. Jadi dari langkah-langkah itu dengan bisa melakukan simulasi numerik, artinya di setiap proses bisa disimulasikan jika nilai atau solution representation-nya adalah sekian, berapa fungsi objektifnya, kemudian apa yang akan dilakukan terhadap solution tersebut. Jadi bisa dilakukan sampai beberapa iterasi di simulated annealing. Kemudian setelah itu baru kita akan berikutnya mampu menjelaskan cara menggunakan algoritma simulated annealing ini. Jadi setelah tahu konsepnya, kita akan belajar bagaimana mengimplementasikannya. Nah, sama dengan perkuliahan sebelumnya, kita akan menggunakan bahasa pemrograman C# dan mencoba mengimplementasikan algoritma ini di bahasa pemrograman tersebut. Nah, jadi 4 dan 5 ini tujuannya sama ya, cuman yang pertama adalah menjelaskan bagaimana mengimplementasikannya, yang kelima hands-on experience dalam mengimplementasikan algoritma ini. Berikutnya adalah agenda. Ada 15 agenda hari ini. Mungkin kita akan coba cover semua. Nah, kalaupun tidak berhasil di cover semua di perkuliahan hari ini, kita akan cover juga di berikutnya di hari Kamis. Seperti itu. Nah, untuk yang tidak mampu hadir di hari Kamis juga tidak masalah karena perkuliahannya akan mulai hari ini saya akan record. Jadi kalian bisa lihat lagi di waktu-waktu yang kalian nyamannya seperti itu. Oke, jadi ini agendanya ada 15 agenda. Kita coba cover semua hari ini, tapi kalau tidak kita akan lanjutkan di hari Kamis. Oke, langsung saja. Pertama ini dulu. Sebenarnya simulated annealing ini algoritma yang sudah cukup lama beredar. Konsepnya sebenarnya jauh sebelum dia dipopulerkan, yaitu konsepnya tentang bagaimana annealing proses ini sudah lama dan diteliti juga sudah dari tahun 1950-an. Saya lupa mencantumkan di sini referensinya yang dilakukan tentang termodinamika dari Metropolis kalau nggak salah nama penelitinya. Jadi konsep itu sudah dari beberapa tahun sebelumnya. Nah, kemudian konsep itu diadopsi dan diimplementasikan untuk menyelesaikan permasalahan optimasi. Nah, ini semua algoritma simulated annealing yang ke belakang, yang di tahun-tahun berikutnya, biasanya punya benang merah lah dengan algoritma simulated annealing yang dikembangkan oleh
tiga peneliti ini, yaitu Kirkpatrick, Gellert, dan Fecci di tahun 1983. Jadi seringkali di publikasi terkait simulated annealing, paper ini pasti masuk dalam salah satu citasi yang ketika kita memperkenalkan algoritma ini, bagaimana sih sejarahnya seperti itu. Kemudian, konsep utama simulated annealing ini sebenarnya sederhana, yaitu bagaimana algoritma ini mampu keluar dari lokal optimal dengan adanya mekanisme hill climbing atau mekanisme melompat dari lokal optimal tersebut yang menggunakan analogi proses annealing, atau dalam ilmu metalurgi adalah proses bagaimana suatu logam atau paduan logam yang dipanaskan kemudian nanti untuk dibentuk berikutnya menjadi bentuk yang lain atau disatukan dengan logam yang lainnya. Nah, nanti ketika proses pendinginan, nah jadi kan kemarin panaskan, jadi bentuknya akan menjadi bentuk liquid. Nah, untuk membuat bentuk berikutnya, dia kan akan pelan-pelan diturunkan suhunya sambil dilakukan pembentukan. Nah, penurunan suhu ini harus dilakukan secara hati-hati atau secara pelan-pelan, karena kepadatan logam yang dihasilkan itu tergantung dari proses pendinginan ini, seperti itu. Nah, ya ini ya. Jadi analogi ini nanti kemudian berikutnya akan menjadi konsep dasar dari algoritma simulated annealing ini. Oke. Ya, di ilustrasi yang di sebelah kanan atas ini ya, ini diperlihatkan bahwa bagaimana algoritma simulated annealing ini ketika di awal fase di masing-masing kotak ini menunjukkan ruang solusi yang dicari dari fungsi solusi yang ini. Di mana simulated annealing berusaha mencari nilai terendah, dalam hal ini fungsi minimasi ya, seperti f x gitu ya. Nah, ketika di awal dia solusi yang kita cari berada pada titik ini, artinya kan dia belum mencapai global minimalnya, yaitu di sini. Nah, di algoritma simulated annealing ini, ketika awal-awal pencarian solusi di sini ya, ini ceritanya adalah timeline pencarian solusi. Ketika iterasi-iterasi awal, solusi ini diberikan kesempatan untuk mencoba solusi yang lebih jelek di sini. Jadi dia bisa istilahnya meloncat dulu ke solusi yang lebih jelek untuk mencoba lagi di berikutnya mencari solusi yang lebih baik dari solusi tersebut. Nah, hasilnya dia akan diharapkan bisa meloncat dari solusi yang sini lokal optimal ke solusi yang lebih bagus di sini, meskipun ini juga masih lokal optimal. Nah, jadi ilustrasinya ketika nanti seiring berjalannya iterasi, diharapkan solusi ini akan berhasil mencapai titik global optimal dengan adanya mekanisme meloncat dari lokal optimal ini, itu yang diistilahkan dengan gerakan hill climbing. Oke, berikutnya ini. Sebenarnya algoritma simulated annealing itu punya mekanisme yang cukup mirip dengan local search. Nah, local search, cuman bedanya dengan local search. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu local search itu seperti apa. Local search itu yang paling sederhana, biasanya mekanismenya kita bisa jelaskan seperti ini.
Local search paling sederhana, biasanya dia mulai dengan suatu solusi yang random atau solusi yang acak, dipilih dari ruang solusi atau solution space yang ada. Kemudian dari solusi awal tersebut, dia akan berusaha mencari solusi baru. Oke, bergerak mencari solusi yang baru. There are various moves within the neighborhood. Di solusi yang dekat dengan solusi awal tersebut. Nah, kemudian keputusan apakah solusi baru ini digunakan pada iterasi berikutnya atau tidak, itu pada local search. Keputusannya adalah keputusan yang sederhana, yaitu solusi baru tersebut akan digunakan pada iterasi berikutnya jika dia memiliki nilai yang lebih baik dari segi fungsi objektif, atau di sini diistilahkan accept some move when advantageous. Artinya jika dia lebih baik, baru dia di accept sebagai move baru. Oke. Nah, kemudian pada algoritma local search, proses ini dilakukan terus-menerus sampai tidak ada solusi baru yang bisa ditemukan, atau sampai kadang-kadang karena kita tidak tahu seberapa banyak solusinya, kadang-kadang juga iterasinya dilakukan sampai batas waktu yang ditentukan. Misalkan kalau kita mau melakukan local search selama 1000 iterasi, berarti sampai 1000 kali iterasi. Nah, jadi kalau pseudocode-nya seperti apa? Nah, bisa ditulis seperti ini. Mulai dari solusi random S0 yang merupakan elemen S. S adalah solution space, seperti itu ya. Nah, while termination condition is not met, artinya selama belum termination condition, maka termination condition contohnya adalah jumlah iterasi ataupun ini ya, Fs lebih dari Fs0 untuk S elemen S. Artinya ini kan solusi awal ya, solusi sekarang. Fs ini solusi baru. Nah, for all S elemen S ini artinya tidak ada solusi baru yang di-generate lebih baik daripada solusi yang sekarang. Artinya dia sudah optimal. Ya. Selama termination condition is not met. Berarti selama belum termination condition, selama belum waktunya untuk diberhentikan, yang dilihat dari berapa jumlah iterasi atau jumlah atau belum optimal, belum ditemukan solusi optimal gitu ya. Maka yang dilakukan adalah select S atau generate S atau create a new solution S. Buat solusi baru S, di mana S itu harus kurang dari Fs0. Ini untuk problem ini masih ya. Jika dia kurang dari S0 atau solusi yang sebelumnya, maka gantikan solusi sebelumnya dengan solusi baru ini. Nah, itu algoritma local search. Ya. Nah, algoritma local search ini dia punya kekurangan. Nah, jadi kekurangan dari algoritma local search ini seringkali atau ini most likely atau very likely atau sangat sering dia akan stuck di lokal optimal. Kenapa? Karena ketika dia misalkan ini ya, ketika tadi ya solusi ini S0, kemudian kita bergerak mencari S baru, kan gitu ya. Ya, ini S0, ini S. S lebih baik daripada S0, maka gantikan S. Ini akan menjadi S0 berikutnya. Nah, kemudian bergerak ke sini. Ini adalah S. Ini lebih baik daripada yang sebelumnya kan? Maka ini akan menjadi S0. Nah, ketika dia berada pada lokal optimal seperti ini, ketika mengenerate S baru ataupun mengenerate ke sini S yang lama, dia tidak mendapatkan solusi yang lebih baik. Maka tendensi dari local search akan ya tadi dia stuck
pada lokal optimal karena dia tidak mengallow untuk gerakan mencoba worst solution seperti itu. Oke. Ya. Berikutnya, selain dia stuck pada lokal optimal, seringkali penyebab dia stuck dari lokal optimal juga adalah solusi awal. Ya. Solution quality is highly sensitive to the initial solution. Artinya, tadi kan kita ngasih contohnya di sini ya. Ketika di sini kita turun mungkin sampainya di sebelah sini. Tapi kalau kita mulainya dari sini, kita turun sampainya di sini, lebih bagus hasilnya. Jadi, dia sangat sensitif pada initial solution yang di-generate. Atau kalau mungkin startnya di sini, bisa jadi dia dapat di global optimal di sini. Kayak gitu ya. Tapi bagaimana kita tahu mesti start di mana? Kan kayak gitu sekarang pertanyaannya. Sedangkan untuk ini kan memang problemnya sederhana ya, cuma satu decision variable. Bagaimana untuk 100 decision variable dan atau lebih. Jadi pemilihan initial solution itu menjadi hal yang kritikal atau penting dalam meningkatkan kualitas solusi dari local search. Oke. Nah, kemudian belum lagi ketika kita tadi kan kita dihadapkan, oh kalau dia lebih bagus baru diambil. Nah, bagaimana kalau kita punya beberapa neighborhood sama nilainya? Yang mana kita harus explore berikutnya? Seperti itu. Nah, itulah kesulitan dari atau kekurangan dari local search. Maka seringkali local search ini awalnya coba diimprove untuk mengurangi kekurangan-kekurangan dari local search tersebut. Oke. Jadi yang dilakukan adalah beberapa hal, contohnya dia membagi menjadi dua. Jadi kalau tadi kan istilahnya satu outer loop di sini ya. Anggaplah ini outer loopnya. Di outer loop ini kita terus mencari solusi yang lebih baik. Oh di sini pokoknya kalau nggak lebih baik kita nggak pakai. Sampai solusinya berakhir. Nah, tapi sekarang ada juga peneliti yang menggunakan ada yang namanya outer loop, ada yang namanya inner loop di sini. Jadi di satu kali iterasi di luar sini, di sini dia melakukan beberapa kali iterasi lagi untuk pencarian solusi berikutnya. Nah, di pencarian solusi di inner loop ini menggunakan konsep local search, yaitu accept hanya solusi yang lebih baik. Tapi ketika dia keluar dari inner loop di sini, solusinya itu di restart lagi. Ya, mulai dari solusi awal lagi yang misalkan bisa random, bisa atau bagaimana. Jadi setiap dia masuk ke dalam inner loop, dia akan berusaha mencari lagi solusi yang lebih baik, tapi dari titik yang berbeda. Nah, ingatkan konsep tadi, bagaimana titik awal akan menentukan lokasi nilai seberapa bagus nilai dari solusi yang ditemukan oleh local search pada akhir pencarian solusi. Nah, selain konsep outer loop dan inner loop ini ada juga konsep menggunakan neighborhood yang lebih luas. Artinya gimana? Kalau tadi kan ketika di sini dia cuma meloncat ke sini dan ke sini. Nah, mungkin kalau dia punya neighborhood yang bisa menggenerate sampai sejauh sini, dia kan dapat yang lebih bagus lagi ya. Di sini bandingkan di sini mungkin ini lebih bagus. Nah, artinya dengan mengincrease range dari neighborhood bisa jadi local search ini memperoleh hasil yang lebih baik daripada yang dia peroleh sebelumnya. Kemudian, nah yang ketiga adalah mengallow bad move atau solusi yang lebih buruk daripada solusi yang kita dapat sekarang. Di sini misalkan naik ke atas ini ke sini, dia di-allow hanya jumlahnya atau berapa kali atau seberapa jelek itu ditentukan oleh suatu fungsi yang memiliki probabilitas atau kadang diambil lebih jelek, kadang tidak. Nah, jadi konsep-konsep ini kemudian berkembang berikutnya menjadi algoritma simulated annealing. Jadi algoritma simulated annealing ini sesederhana local search, cuman dia ditambahkan mekanisme improvement
sedemikian hingga dia bisa menghasilkan solusi yang lebih baik daripada local search. Nah, konsepnya itu berasal dari sini, yaitu konsep thermodynamics. Nah, ini yang saya cerita tadi ya. Jadi konsep simulated annealing itu sendiri sebenarnya bukan buat algoritma pencarian solusi pada permasalahan optimasi, tapi dia itu adalah konsep thermodynamics, yaitu ini yang diteliti oleh Metropolis tentang statistical thermodynamics, di mana pada intinya itu seperti ini. Pada temperatur suhu T, peluang untuk meningkatkan energi dengan magnitud delta E itu dirumuskan dalam formula ini. P sama dengan eksponensial minus delta E per K kali T. Nah, K ini disebut dengan Boltzmann constant. Oke. Nah, konsep termodinamis inilah yang nanti akan digunakan di algoritma metaheuristik yang akan kita bahas. Oke. Nah, jadi simulated annealing ini tadi ya pada ilustrasinya itu bentuk fisiknya itu di proses metalurgi. Jadi ketika suatu logam, ketika kita memanaskan logam, ya, solid metal is heated, mendekati atau pada titik lelehnya. Nah, jadi kan dia logam kalau dia dipanaskan dia kan akan berubah menjadi liquid gitu ya, karena dia meleleh gitu ya, sampai pada titik leleh gitu ya. Jadi artinya titik leleh itu berapa derajat suhunya dia sampai bisa meleleh. Kemudian ketika kita mau mengembalikan dia ke bentuk solid atau bentuk logam tadi, dia harus didinginkan kan. Nah, bentuk dari struktur molekul yang komponen-komponen yang membentuk dari logam tersebut itu hasil akhirnya, jadi kan dia tadi meleleh. Sekarang kalau kita mau bikin dia logam tersebut kuat, fase pendinginannya atau bentuk struktur molekulnya itu nanti tergantung daripada fase pendinginannya. Artinya apa? Artinya ketika dia pada titik lelehnya di awal-awal kan masih panas ya. Jadi atom-atom atau partikel yang membentuk logam tersebut bisa bergerak bebas untuk menentukan di posisi mana dia harus berada kan gitu ya. Nah, ketika kita mendinginkan atau melakukan pendinginan seketika, jadi menurunkan suhunya secara seketika, kemungkinan besar logam ini akan memiliki struktur yang kurang kuat. Karena di molekulnya itu belum memiliki waktu untuk mencoba posisi yang baik selama proses pendinginan. Terus tiba-tiba di stop. Nah, jadi di sini yang dapat diambil adalah ketika kita mau mendapatkan konfigurasi susunan struktur molekul pada logam ini, supaya memperoleh bentuk struktur yang kuat, itu dia harus melakukan pendinginan secara perlahan. Nah, itu konsep simulated annealing. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Ketika pendinginan dilakukan terlalu cepat, bentuk logam atau struktur logam yang didinginkan tersebut akan menghasilkan struktur yang lokal optimal istilahnya, atau tidak sekuat dari logam yang didinginkan secara perlahan. Maka supaya mendapatkan logam yang memiliki struktur yang terbaik, maka pendinginannya dilakukan dengan secara perlahan. Nah,
Nanti konsepnya diaplikasikan seperti ini. Simulated annealing, jadi dia nanti di algoritma tersebut kita akan mulai dari seperti halnya local search, yaitu kita mulai dari inisial, dia akan melakukan random search atau pencarian secara random seperti di local search. Cuman kalau di local search kita kan hanya local search yang belum diimprove ya, dia hanya menerima movement yang mengimprove objective solution dari solusi yang sebelumnya. Artinya kalau solusinya tidak lebih baik, tidak digunakan di iterasi berikutnya. Tapi di SA, dia tidak hanya menerima solusi yang lebih baik, tapi juga mencoba solusi yang tidak lebih baik. Atau di sini disebut not ideal. Jadi dia kalau lebih jelek tetap dicoba. Tapi pada setiap iterasi, penggantian solusi yang dari yang lebih baik ke yang lebih jelek itu penggantiannya itu menggunakan fungsi yang acceptance-nya itu ditentukan oleh suatu peluang yang dituliskan dalam sebuah fungsi. Nah, peluangnya ini nanti akan fungsi ini akan nanti menggunakan parameter seperti suhu dan berapa besar perubahan atau selisih dari objektif solusi yang ada sekarang dengan solusi yang baru tersebut. Nah, nanti fungsi yang digunakan itu akan mengambil konsep fungsi yang kita sudah sempat lihat tadi di simulated annealing, di probability function yang tadi kita sempat perlihatkan. Oke. Nah, ini dia. Jadi ketika anggaplah contoh ya, problem minimasi. Problem minimasi. Ketika dalam pencarian solusi di problem minimasi, movement yang mampu menurunkan nilai fungsi objektif. Jadi kita punya kita punya solusi misalkan A. Solusi A ini punya fungsi objektif 100. Nah, kemudian A ini kita copy, kita move ke solusi baru B. B ini punya fungsi objektif katakan 90. Artinya untuk problem minimasi B lebih baik daripada A, ya. Nah, untuk kasus seperti itu tentu B akan digunakan pada iterasi berikutnya. Tapi katakan A ini nanti berubah menjadi C, ya. Kita generate solusi baru dari A, ternyata bukan ke B tapi ke C. C ini ternyata fungsi objektifnya 120. Nah, pertanyaannya, kalau di simulated annealing apakah dia di-accept atau tidak? Nah, jawaban dari pertanyaan itu kita akan menggunakan rumus ini. Rumus acceptance probability, di mana peluang untuk menerima solusi yang lebih jelek itu berdasarkan fungsi eksponensial, selisih dari solusi tersebut dibagi K dikali pada suhu berapa solusi itu sekarang. Nah, sebelum kita ke sini, jadi dengan menggunakan rumus ini, kita akan diperkenalkan pada mekanisme simulated annealing ini, yaitu ketika dia memperoleh solusi yang lebih jelek, jadi dia akan menggunakan rumus ini untuk istilahnya menentukan, solusi yang lebih jelek ini saya pakai atau tidak. Nah, jadi kalau kita kembali ke sini, apa faktor-faktor yang menentukan? Ini, seberapa jelek dia, dan ini, pada suhu berapa kita berada sekarang. Nah, analoginya itu seperti ini. Pada suhu-suhu awal, yaitu suhu tinggi, tadi kan simulated annealing ceritanya ini dia mulainya dari titik lelehnya dulu, ya.
suhu tinggi, yaitu misalkan 200, 300. Ketika di suhu awal, tadi kan partikelnya bergerak bebas, kayak gitu ya, di analoginya. Nah, dengan formula ini, kita bisa mendekati analogi itu, yaitu ketika suhu tinggi, peluang untuk menerima solusi yang lebih jelek itu akan lebih tinggi daripada suhu yang lebih rendah. Gitu. Jadi pada suhu tinggi partikelnya bergerak bebas. Ketika suhunya diturunkan, maka partikelnya tidak bergerak sebebas di suhu yang tinggi. Jadi kalau kita balik ke analogi SA untuk problem optimasi, di awal-awal iterasi, ketika suhunya masih tinggi, kita diberikan keleluasaan untuk mencoba solusi yang lebih buruk. Oke, dari rumus ini. Itu juga dibatasi seberapa buruk dia. Kalau dia asumsikan selisihnya untuk selisih yang sama, tadi ya, kalau misalkan kita punya nilai solusi A sama dengan 200, 100, solusi C sama dengan 120, artinya kan selisihnya 20 poin gitu ya. Untuk selisih yang sama, A minus C gitu ya. Pada suhu sama dengan 100, peluangnya akan berbeda untuk pada suhu sama dengan misalkan 0,5. Jadi peluang untuk menerima selisih 20 poin ini pada suhu 100 bisa jadi nanti bisa dihitung 20 eksponensial minus 20 dibagi, anggap kalau K-nya sama dengan 1, dibagi 100 dibandingkan dengan eksponensial minus 20 dibagi K-nya 1 kali 0,5. Hasilnya akan berbeda. Saya tebak-tebakan aja, ini kira-kira mungkin angkanya di atas 0,8 lebih. Kalau yang ini mungkin angkanya di atas di 0,1 lebih. Kurang dari 0,2 lah. Saya nggak tahu angkanya, silahkan dihitung. Kalau kalian sempat nanti. Nah, intinya apa yang saya mau... Maaf Pak, yang kelihatan cuma slide-nya aja. Oke. Suaranya kedengaran nggak, Sam? Kedengaran. Oh, yang tulisannya nggak kedengaran ya? Tulisannya nggak kelihatan ya? Dengar Pak. Tapi contoh perhitungannya Pak. Oh iya ya, bentar. Kalau gitu saya coba balik Skype dulu ya. Saya stop sharing dulu. Nah. Mungkin saya ulang share screen ya. Share screen. Entire screen. Share. Oke. Oke, sekarang kita coba lagi ya. Ya. Oke. Nah, sekarang saya coba misalkan tadi ya, saya ngasih perhitungan gini. Misalkan kalian punya solusi A, nilainya 120. Gini kelihatan nggak udah tulisannya? Nah, ini kelihatan. Oke, sip. Saya lanjutkan ya. Oke. Saya punya solusi C sama dengan A-nya tadi 100 ya. C-nya itu ada 120 ya. Nah, ketika temperatur awal katakan adalah 100 ya. Maka peluang untuk menerima C ini kan lebih jelek daripada A ya. Peluangnya adalah eksponensial minus A minus B, yaitu 100 minus 120 ya, dibagi K-nya anggap 1 dikali T 100. Nah, peluang ini akan berbeda dengan di sini. T 100 ya, anggap suhunya penurunannya udah 100 kali dibagi 0,5
yaitu pada suhu 0,5 begini. Nah, ketika kalian bandingin P yang ini, P ketika suhu 0 dengan P ketika suhunya 0,5, nilai ini dan nilai ini akan berbeda. Kemungkinan P0 itu akan lebih besar daripada P100. Yang artinya apa? Peluang untuk menerima solusi yang lebih jelek pada awal-awal pencarian, yaitu ketika T-nya 0 atau masih suhu tinggi, itu akan lebih rendah daripada peluang menerima solusi dengan selisih yang sama. Selisihnya kan sama nih 20. Ketika suhunya sudah mencapai atau suhunya sudah rendah 0,5 atau 1 atau lebih kurang dari 5 lah, sudah berbeda proporsinya seperti itu. Nah, jadi itulah yang kita gunakan konsep ini di simulated annealing. Oke. Ya, nah ini adalah pseudocode-nya. Kita akan kembali lagi di sini ketika kita mau mengimplementasikan. Nah, tapi secara sederhana saya bisa contohkan di sini. Di simulated annealing ini ada beberapa bagian, yaitu ini. Pertama, bagian ini. Ini adalah bagian inisialisasi. Ya. Ini inisialisasi solusi seperti itu. Nah, kemudian di bagian kedua di sini, ini ada bagian ini ya. Di sini. Ini bagian outer loop. Bagian outer loop itu outer loop ini fungsinya adalah untuk mengkontrol temperatur. Kemudian mengkontrol temperatur, selain itu juga mengkontrol stopping kriteria. Jadi berapa kali algoritma ini akan dijalankan seperti itu. Terus temperaturnya sudah di temperatur berapa? Nah, ini outer loop-nya yang atur. Nah, di dalam outer loop ini ada bagian inner loop. Sini ya. Nah, ini. Bagian inner loop ini isinya apa? Isinya ada, yaitu pertama, mengenerate solusi baru. Ya. Kemudian setelah dia generate solusi baru, memutuskan apakah menerima solusi baru tersebut atau tidak. Gitu. Nah, sudah seperti itu, baru selain itu dia juga mengupdate base solution. Jadi, kalau solusi baru tersebut lebih jelek, tentu dia tidak akan lebih baik daripada base solution kan. Nah, kemudian, tapi kalau solusi baru tersebut lebih bagus daripada solusi sekarang, dia punya chance lebih bagus daripada base solution. Itu diupdate di inner loop ini. Nah, sekarang saya coba breakdown lagi ulang. Jadi, sekalian saya akan mencontohkan. Misalkan nih, di solusi awal, dia akan menggenerate solusi namanya S. Ya, generate solusi awal S, yaitu S0, yaitu solusi awal. Kemudian solusi awal ini kita copy ke solusi yang akan kita gunakan berikutnya, yaitu S. Oke. Kemudian suhu sekarang T kita set sama dengan T max. Oke. Misalkan S0, anggaplah kita problem VRP ini ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kemudian solusi sekarang yaitu S itu sama dengan S0. Nah, berarti sama nilainya.
Nah, kemudian suhu temperatur awal T sama dengan suhu Tmax atau Tmax sama dengan, anggaplah suhu awalnya 100 gitu ya. Oke. Nah, di outer loop, ini outer loop pertama ya, ini suhu tugasnya cuma mengecek apakah suhunya sudah final apa belum. Kalau belum, lanjutkan ke iterasi berikutnya. Kalau sudah, berhenti algoritmanya, kayak gitu ya. Oke. Nah, kemudian di setiap iterasi, setiap temperatur gitu maksudnya ya, kita akan melakukan ini, inner loop. Inner loop ini biasanya ditentukan berapa jumlah parameternya. Ya, inner loop misalkan 100 kali melakukan iterasi inner loop sebanyak 100 kali. Ya. Saya balikin lagi. Di inner loop ini, equilibrium condition ini maksudnya adalah berapa kali dia akan melakukan inner loop. Oke. Nah, di inner loop ini kita akan ngapain? Pertama nih, kalian lihat. Generate a random neighborhood S. Artinya, kita akan ambil dari S yang sebelumnya, yaitu misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita akan menggenerate S baru berdasarkan ini, S yang lama ini. Nah, kita akan generate misalkan S yang baru menggunakan swap gitu, misalkan ya, neighborhood swap. Swap antara indeks ke 0 dan 1, berarti 2,1, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, kemudian kita evaluasi. S ini berapa objektifnya? S yang baru ini berapa? S yang lama mungkin kita sudah evaluasi di sini ya. Objektif dari S akan tadi ya 100 gitu ya. Nah, di sini kita akan evaluasi objektif dari S bintang, S yang baru ini, S apa istilahnya ini ya, S petik ini ya, sama dengan, kalau misalkan 120, artinya kan dia lebih jelek ya, berarti delta E sama dengan ini ya, objektif dari S bintang 120 dikurangi dengan objektif dari S yang lama 100. Oke. Nah, jika delta E kurang dari sama dengan 0, artinya apa? Nilai dari objektif yang baru, solusi yang baru, lebih bagus daripada solusi yang lama untuk problem minimasi ya. Ini jika delta E kurang dari sama dengan 0. Maka gantikan. Kalau dia lebih bagus, ya seperti local search, dia akan digantikan solusi yang lama ini dengan solusi yang baru. Ya. Jika dia kurang dari 0, kurang dari sama dengan 0, maka gantikan. Ini kan yang baru nih. Yang baru menggantikan yang lama. Oke, accept the neighborhood solution. Jika tidak, jika tidak nih, barulah kita masukkan ke formula yang tadi. Eksponensial peluang untuk menerimanya adalah eksponensial minus 20 bagi T-nya berapa? 100 sekarang. Nah, sekarang misalkan coba nih, kalau kalian hitung berapa eksponensial minus 20 dibagi 100. Ada yang punya kalkulator? Bentar ya. Ya, coba dihitung ya. Saya nggak ada kalkulatornya tadi di iPhone-nya. Jadi kita anggaplah ini 0,8 gitu ya. Peluangnya adalah, peluang menerima solusi baru ini adalah 0,8. Nah, nanti kita caranya apakah di accept atau tidak, kita akan mengenerate bilangan random R. R ini nilainya antara 0 sampai 1. Ya, uniform random 0 sampai 1. Katakan kalau R nilainya, kan ini random ya, bisa 0,1, nanti keluar bisa 0,2, 0,4. Artinya dia punya peluang
80% akan diambil solusi yang lebih jelek tadi untuk dipakai di solusi berikutnya. Tapi kalau dia 0,9 gimana, Pak? Ya kalau dia 0,9 artinya dia tidak dipakai sebagai solusi berikutnya. Namanya peluang, dia bisa dipakai atau tidak. Nah, berikutnya ya. Tadi inner loop sudah. Inner loop akan dilakukan sampai beberapa kali sesuai dengan nilai yang ditentukan di parameter. Nah, setelah inner loop-nya selesai, barulah kita pindah. Oke, katakan 100 kali ya. Nanti S yang terakhir yang kita dapat misalkan ketika kita dapat S yang lebih jelek, tadi kan nggak bisa dipakai, bisa tidak. Misalkan S 120 gitu nggak dipakai. Nah, di sini kan udah tadi di awal juga base itu dicatat 100 gitu ya. Nah, ketika kita dapat S baru, S bintang gitu tadi ya. S bintang. Ini tadi kalau lebih jelek dimasukkan ke fungsi probabilitas. Kalau dia lebih bagus, nah kalau dia lebih bagus 0,8. Oh ya, terima kasih Sam, 0,8. Mirip-mirip lah tadi ya. Kalau dia lebih bagus artinya kita ini misalkan 90 ya. Maka kita akan otomatis pakai kan S sama dengan yang 90 gitu ya. Karena dia kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini kita juga ngecek apakah S ini lebih bagus nggak daripada base. Kalau nilai objektif daripada S itu lebih bagus daripada objektif daripada base. Sorry, S ini kan gini harusnya tulisannya. Tapi base ini sama dengan 1, 2, 3, 4 5. Kemudian OBJ base sama dengan 100 gitu ya. Ini juga salah, berarti S-nya misalkan kita dapat S baru. Kalau S lama tadi yang lebih jelek kan sudah ya. Sekarang S baru misalkan 1, 3, 2, 4, 5. Nah, objektif daripada S baru ini adalah 90 gitu ya. Maka kan kita akan gantikan S dengan 1, 3, 2, 4, 5 gitu. Maka objektifnya S adalah 90 gitu kan, karena digantikan. Nah, sekarang selain kita menggantikan seperti ini, kita juga akan membandingkan apakah objektif dari S yang kita dapatkan sekarang ini lebih bagus daripada base objektif sebelumnya. Jika iya, maka base objektif ini akan diupdate. Oke. Ini kita akan update menjadi, jika iya, ini yes, maka dia akan diupdate menjadi base-nya sama dengan 1, 3, 2, 4, 5 dengan objektifnya yaitu 90. Kayak gitu. Itu terus dilakukan di inner loop sebanyak berapa jumlah equilibrium condition yang diinginkan. Misalkan equilibrium conditionnya sebanyak 100 kali iterasi. Berarti 100 kali dia akan ngecek, bikin baru, apakah lebih bagus atau tidak. Kalau lebih bagus dipakai. Kalau lebih bagus cek dia apakah lebih baik daripada base solution atau tidak. Kayak gitu. Nah, setelah keluar dari inner loop, maka kita akan masuk ke outer loop, di mana yang dilakukan di outer loop cuma dua, yaitu turunkan temperatur T sama dengan G. GT ini artinya apa? Fungsi yang digunakan untuk menurunkan temperatur. Kalau yang sederhana adalah T dikali alfa, di mana alfa ini adalah nilai penurunannya. Misalkan awalnya 100 dikali setiap
iterasi turun setengah, berarti alfanya 0,5. Berarti iterasi berikutnya, T-nya akan jadi 50. Iterasi berikutnya akan jadi 25. Berikutnya lagi 12,5. Dan seterusnya sampai dia mencapai yang ini, stopping kriteria. Nah, stopping kriteria ini ngapain? Adalah mengecek apakah algoritma ini sudah selesai apa belum iterasinya. Sampai berapa kali kita akan melakukan. Nah, ini ada banyak. Kalau di SE biasanya dia menggunakan jika temperatur sekarang sudah kurang dari temperatur akhir. Jadi temperatur awal kan 100 tadi ya. Nah, sekarang temperatur akhir misalkan T min sama dengan misalkan kalau 10 gitu ya. Artinya kalau dia diturunkan setengah kayak tadi, artinya kan ini kalau kita lanjutkan 12,5. Kemudian berikutnya akan jadi 6,25. Nah, ketika 6,25 temperaturnya, nilai stopping kriterianya akan bernilai true. Artinya dia oke, selesai iterasinya. Nah, ketika selesai iterasi, kita akan ngecek berapa nilai solution yang paling akhir yang ditemukan. Nah, itulah yang akan jadi output dari SE yang kita gunakan. Oke, ya begitu kira-kira penjelasan pseudocode-nya. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak, kita coba lanjutkan dulu. Ya, nah ini ilustrasi ya. Tadi kan kita SE ini rely sangat-sangat bergantung pada ini formula acceptance kriterianya ini, ya. Nah, kenapa sih pakai acceptance kriteria ini? Sebenarnya ini tujuannya adalah untuk merepresentasikan bagaimana movement dari partikel di annealing proses tadi. Yang intinya apa? Tadi kan ada dua parameter yang terkait, yaitu yang akan mempengaruhi hasil dari fungsi probability acceptance kriteria tadi, yaitu berapa selisih dari objektifnya dan berapa temperatur. Kayak gitu kan ya. Halo? Ya, ini saya masih join nggak ya? Oke, oke. Sip, sip. Saya kira tadi disconnect. Bentar ya. Oke, jadi probability acceptance kriteria ini dipengaruhi dua hal, yaitu berapa selisih objektifnya dan pada suhu berapa kita sekarang, kayak gitu ya. Nah, jika semakin besar selisih objektifnya, tentu peluang untuk menerima solusi yang lebih jelek tersebut seiring dengan turunnya temperatur akan semakin kecil, gitu ya. Nah, ini dicontohkan dengan gambar ini. Sorry. Ya benar. Untuk delta 100, artinya selisihnya 100, solusi yang baru lebih jelek 100 poin daripada solusi sebelumnya. Nah, seiring turunnya temperatur, ini kan temperaturnya dari 500 sampai ke mendekati 0 gitu ya. Seiring dengan turunnya temperatur, peluang untuk menerima solusi dengan delta 100. Kalian lihat di sini. Awalnya 0,8. Terus turun sampai suhu 200 sekitar 0,6. Terus turun sampai suhu 100 sekitar 0,4.
terus turun sampai mendekati 0, suhunya probability-nya menjadi mendekati 0,1 kayak gitu. Jadi dia semakin lama, kalau solusinya selisihnya tetap, semakin lama solusi dengan selisih segitu makin tidak diinginkan untuk dicoba berikutnya. Nah, begitu juga gini. Pada suhu yang sama, ya, semakin besar selisih dari solusi tersebut dengan solusi sebelumnya, peluangnya juga semakin turun. Nah, kan jelas ya, semakin jelek solusi yang kita hasilkan, peluang kita menggunakan solusi tersebut untuk iterasi berikutnya harus semakin rendah kan. Jadi yang ini ya, ini adalah deltanya. Jadi semakin besar delta artinya semakin jelek solusi. Semakin jelek solusi tersebut, ya, semakin rendah probability untuk acceptance kriterianya. Ya. Oke, dari situ bisa dipahami ya. Nah, berikutnya, oke, ini kita masuk ke contoh sekarang. Contoh perhitungan dari SA. Nah, kita contohnya agak berbeda sedikit. Problem maksimasi dengan nilai dengan fungsi seperti ini. X pangkat 3 minus 60X pangkat 2 tambah 900X tambah 100. Di mana X nilainya, nah ini discrete ya, bukan continuous ya. 0 sampai 31, tapi discrete. Bisa 0, bisa 1, bisa 2, sampai 31. Kalau mau gampang sih sebenarnya coba 0 sampai 31 masukin fungsi ini, mana yang nilai paling maksimal setelah nilai yang kita inginkan, kan gitu ya. Tapi karena kita mau coba metaheuristik, jadi kita harus konversi X ini menjadi suatu bentuk diskrit. Nah, di sini kita pakainya adalah kode biner 101. Jadi kode biner ini maksudnya gimana? Kalau desimal itu kan nilainya 0 sampai 9. Nanti berikutnya 10 kayak gitu ya. Nah, kalau biner itu nilainya hanya 0 dan 1, tapi dia bisa merepresentasikan seluruh angka di antara 0 sampai 31 ini. Misalkan kalau kalian mau nilai 0, binernya apa? 0, 0, 0, 0, 0. Ini sama dengan 0. Kalau 1, 0, 0, 0, 0, 0. Ini sama dengan 1. Ini didapat dari mana? Ini biner itu kan pangkat 2 ya. Jadi 2 pangkat 5 dikali 0 ditambah, sorry, ini harusnya 1. Kemudian 2 pangkat 4 kali 0 tambah 1, 2, 3, 4, 5. 2. Sorry, ini harusnya 0, 1, 2, 3. Oke. Nah, ini di total. Jadi kalian lihat kan, ini masing-masing angka di sini. Ini ya 1, ini ini harusnya kali, sorry. Ini bukan 0 ya harusnya ya. Ini harusnya 1. Nah, bentar, gimana caranya? Oh. 1, 2 pangkat. Bentar ya. Ini harusnya misalkan 0, 0, 0, 0, 1. Ini ya. Ini merepresentasikan 1, di mana dia diambil dari
2 pangkat 0 dikali 1, ini diambil dari yang paling belakang, sama dengan 1. 2 pangkat 0 kan 1 dikali 1 ya. 2 pangkat 1 dikali, ini ditambah 2 pangkat 1 dikali 0 tambah pangkat 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Nah, gini ya. Jadi, totalnya pertama ini dulu kalian lihat. Ini ini sama dengan yang ini. Tapi dia dibalik dari belakang. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 gitu ya. Nah, 2 pangkat 0 dikali 1, ini kan 1 ditambah 2 pangkat 1 dikali 0 0 0 0 0, berarti nilainya 1. Nah, kalau kalian mau bikin 2, artinya nanti nilai binernya adalah 0 0 0 1 0. Jadi 2 pangkat 0 dikali 0 ditambah 2 pangkat 1 dikali 1. Ini kan satunya di yang kedua nih. Ini jadi 1 nih. Nah, tambah ininya 0 0 0, berarti 2. Kalau 3 gimana? 0 0 0 1 1. Nah, sekarang kalau yang ini berarti kan 2 pangkat kalkulator inisial X dua pangkat ini kan 3 tambah 2 pangkat berapa ini? 2 pangkat 4 itu berapa? 2. Oke. 2 kali 2 kali 2 kali 2. 6. Kenapa 24 ya? Ya ini ya. Ini kan 3, ini 7. 16. Ya, ini 16 tambah 3. Ini kan 2 pangkat 4. Ini 16. 16 tambah 0 tambah 0 tambah 2 tambah 1 kayak gitu. Apa namanya? Artinya si solusi ini. Nah, artinya ketika kita punya X ini, berarti nilai X-nya adalah sebenarnya 19. Kayak gitu. Oh ya, ini benar. Oke, nah 19 ini nanti Fx berapa? Kita masukin ke sini. 19 pangkat 3 minus 60 kali 19 pangkat 2 tambah 900 kali 19 tambah 100. Kayak gitu. Nah, jadi representasi yang digunakan adalah representasi biner atau 1 bit di sini. Nah, cara mendekode dari sini ke nilai sebenarnya ya seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, temperatur alar adalah 500. Kemudian cooling schedule-nya adalah temperatur sebelumnya dikali 0,9. Kemudian setiap iterasi ya, inner loop-nya dia pakai 1 kali iterasi. Jadi setiap temperatur 1 kali iterasi saja. Oke.
Nah, maka kita dapatkan begini. Katakan pada iterasi pertama ya, kita dapat ini. Iterasi pertama kita dapat 101, kemudian kita neighborhood, kemudian kita dapat solusi baru yaitu 00011. Nah, kita tahu oh X ini nilainya 3. Berapakah nilai fungsi F untuk X sama dengan 3? Ternyata 2287. Nah, ini kalian bisa coba dengan memasukkan nilai 3 ke sini. Ke nilai ini. Nah, kemudian solusi awal kan tadi ini ya, 19 dengan 2399. Nah, sekarang kita dapat 3, 2399, 2399. Dan ini problem maksimasi ya. Problem maksimasi artinya yang lebih besar, yang lebih bagus. Artinya yang ini, 2287 ini lebih kecil kan? Maka ini kan lebih jelek ya. Nah, karena dia lebih jelek daripada solusi sebelumnya, yaitu lebih jelek lagi 112, maka kita harus ngitung berapakah peluang kita menerima solusi yang lebih jelek ini ya, dengan selisih 112 di sini pada suhu 500. Maka ini kita hitung dari sini. Eksponensial dari minus 112 per 500. Kenapa nggak di minus lagi, Pak? Karena ini problem maksimasi. Gitu. Oke. Kalau tadi kan problem minimasi kan ada minusnya lagi, jadi dia positif jatuhnya. Nah, enggak, ini problem maksimasi, jadi kita dapat nilai peluangnya adalah minus 0,7. Nah, sekarang kenapa di sini bisa yes? Kayak gitu. Nah, karena dia ketika sudah dapat 0,7 ini, kita generate random lagi. Nah, kemungkinan randomnya ini dapatnya kurang dari 0,7. Jadi 0,6, 0,3, 0,2. Tapi kalau dia 0,79 ya. Kalau dia dapatnya 0,9 gimana? Nah, ini kita nggak bisa bilang yes, tapi dia harusnya no. Oke. Nah, iterasi berikutnya. Kan kita dapat dari sini nih. Dari sini kita modif lagi. Temperatur sudah turun. Jadi 450. Kan T dikali 0,9 tadi ya. Nah, jadi berikutnya ini apa? Ini representasi X-nya nilainya 7. Untuk X7 kita dapat F-nya adalah 3803. Nah, 3803 kita bandingkan dengan F sebelumnya. Ini kan jauh lebih besar kan? Artinya dia untuk problem maksimasi ini lebih bagus. Kalau dia lebih bagus, kita nggak perlu ngitung movement probability-nya. Langsung kita pakai sebagai solusi yang berikutnya. Oke. Nah, dari solusi berikutnya ini kita coba lagi. Suhunya diturunkan jadi 405. Move baru ini. Move baru, ini angkanya ternyata 2 pangkat 0 dikali 1 dikali 0. 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. 4 tambah 2, 6. Ya. Jadi 6. Kita masukkan ke fungsi tadi, dapat segini nih. Nah, ini ternyata lebih jelek kan daripada yang sebelumnya. Jadi di sini nilainya minus 247. Nah, ini kita hitung lagi. Berapa probability-nya menggunakan rumus yang sama. Tapi di suhu yang berbeda dengan nilai delta yang berbeda. Nanti dia setelah dapat 0,5 ini, kita bikin random number lagi, bandingkan dengan yang ini. Apakah di accept atau tidak. Nah, di sini anggaplah di accept ya, sesuai ini aja yes. Maka kita pakai lagi ini. Dari sini kita generate solusi baru, demikian seterusnya. Oke. Nah, kira-kira seperti itu numerical example-nya. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Tidak, kita bisa lanjutkan. Berikutnya adalah, nah ini sebenarnya sudah
konsep SE sesederhana itu. Jadi tidak begitu banyak seperti tabu search kemarin, hanya simple, straightforward, karena dia juga merupakan modifikasi dari local search. Nah, jadi yang perlu dilakukan untuk SE, yang perlu didiskusikan adalah pertama, bagaimana mengeset initial temperatur. Temperatur awal tuh harusnya berapa sih? Bagaimana mengeset final temperatur. Kemudian cooling schedule. Kalau tadi kan sederhana saja ya. T sama dengan T berikutnya adalah T dikali alfa. Kayak gitu. 0,9 tadi contohnya. Tapi apakah ini satu-satunya cara untuk mengeset nilai T-nya? Tidak jawabannya. Ada beberapa lagi, nanti kita perkenalkan. Kemudian selain itu, bentar. Jumlah iterasi dalam setiap temperatur. Kalau tadi kan jumlah iterasinya 1, ya. Jumlah iterasinya 1, apakah 1 itu bagus atau tidak? Nah, ada trade-off-nya sebenarnya. Apakah kita ada beberapa hal yang dilakukan. Misalkan ada yang membuat fungsi ketika dia sudah berada di akhir-akhir iterasi, jumlah iterasinya ditambahkan. Artinya ketika suhunya awalnya 500, ini kan masih awal-awal, ya udah kita 10 kali iterasi. Nanti turun berikutnya jadi 250. Oh, ini nambah karena udah mulai lebih intens pencariannya. Nah, semakin turun lagi 125 gitu misalkan ya. Lebih besar lagi jumlah iterasinya, misalkan jadi 100. Ini misalkan kemudian jadi akhirnya sampai terus sampai T-nya 5 gitu ya. Nah, ini mungkin sudah jadi 300. Artinya apa? Dia fokus pada ketika sudah mau mendekati suhu-suhu akhir, maka kita coba tambah jumlah iterasinya supaya kita lebih mencari lebih teliti gitu misalkan. Nah, ini bisa diimplementasikan dengan increasing function. Jadi fungsi yang meningkat sesuai dengan temperature yang kita punya. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, initial temperature. Initial temperature ini biasanya kita harus masing-masing problem itu beda-beda ya cara ngesetnya. Masing-masing problem juga initial temperature-nya kadang berbeda nilainya. Karena gini, kalian mesti coba dulu, ada sih formulanya untuk menentukan suhu awal itu berapa. Misalkan dari mencari nilai rata-rata perbedaan antara solusi baru dengan solusi lama. Misalkan seperti itu. Tapi intinya, solusi awal itu harus cukup tinggi, hot enough di sini diistilahkan, untuk membuat algoritma ini bisa mencoba solusi yang lebih buruk di awal-awal iterasi. Kalau tidak cukup tinggi initial temperature-nya, kita memaksakan si simulated annealing ini bergerak selayaknya local search jatuhnya. Karena kalau dari awal kita tidak mengeset suhunya cukup tinggi, artinya dia akan menerima solusi yang lebih jelek, itu peluangnya sangat-sangat kecil kan. Nah, maka dari itu harus hati-hati dalam mengeset suhu awal. Kemudian, tapi kalau dia terlalu tinggi, ya, kalau terlalu tinggi, kita nanti bahayanya adalah kita akan seperti melakukan random search, karena mau lebih bagus, lebih jelek, pasti diterima terus. Kan kayak gitu ya. Jadi, kalau random search terlalu lama, kita menyanyiakan computational time. Jadi, kadang-kadang dibutuhkan ada yang namanya preliminary run. Mulai dari suhu tinggi, kemudian turun cepat,
50%, 80%. Nah, nanti baru berikutnya ini akan digunakan sebagai initial temperature. Oke. Oke, nah sekarang di ujung satunya yaitu tentang final temperature. Jadi kan suhunya akan terus turun perlahan-lahan sampai di final temperature. Nah, bagaimana kita harus mengset final temperature? Pada dasar biasanya final temperature itu di set mendekati 0. Bukan 0, tapi mendekati 0. Karena kan dia kalau 0 akan sangat lama dia udah ketemu di angka tersebut. Jadi pencarian kalian akan sangat-sangat lama. Kemudian tapi kita juga harus memperhatikan final temperature ini tidak boleh juga terlalu rendah, yang artinya kalau dia sudah kalau kita sudah mau mendekati akhir dari iterasi, yang artinya dia sudah mau convergence, sebisa mungkin suhu temperature-nya itu bisa merepresentasikan hal itu. Gitu. Karena kadang-kadang kan kita pakai final temperature untuk termination kriterianya. Oke, nah berikutnya komponen yang juga cukup penting, yaitu cooling schedule atau bagaimana kita mengatur penurunan suhu di setiap iterasi pada outer loop tersebut. Yang tadi kalian sudah lihat adalah ini, T0 kali A pangkat K. A itu adalah konstan yang kurang dari 1. K itu juga yang kalian atur, misalkan 0,9, pokoknya kurang dari 1, bisa 0,8, 0, berapa kayak gitu. Suhu berikutnya adalah suhu yang sekarang dikalikan nilai konstan tadi alfa atau A. Kemudian ada juga rumus logaritmik. Jadi suhu berikutnya ini dikalikan dengan fungsi logaritma ini. Nah, ini nanti bentuknya seperti apa? Jadi kalau geometrik itu kan nanti turunnya begini ya, konstan. Mungkin ini yang logaritmik mungkin begini turunnya. Jadi awalnya drop cepat, habis itu pelan-pelan. Nah, atau eksponensial yang begini saya nggak tahu. Nanti kalian tinggal coba plot grafiknya masing-masing ini. Jadi kalian tahu karakteristik dari penurunan suhunya seperti apa. Jadi tinggal pakai formula-formula ini ya. Nah, mungkin saya sih rencananya saya akan coba bikin satu paper yang menggunakan ini, misalkan algoritma SE menggunakan beberapa jenis cooling schedule. Itu udah bisa jadi satu studi sendiri kayak gitu. Untuk misalkan permasalahan VRP atau permasalahan apa. Nah, ini kalau menurut saya kalian bisa explore untuk tugas akhir kalian yang menggunakan SE, bisa coba pakai penggunaan cooling schedule berbeda-beda. Kemudian jumlah iterasi. Nah, jumlah iterasi itu artinya apa? Yang tadi ya, equilibrium state-nya. Kalau tadi kan dia cuma set 1 atau fixed number, misalkan 100 atau 200. Itu yang paling sering digunakan. Bagaimana caranya tahu cooling schedule yang bagus? Eksperimen. Nanti kita akan melakukan perbandingan. Kan yang kita pengen adalah algoritma meta heuristik itu dia cepat dan dia menghasilkan solusi yang bagus. Nah, di antara ini, jadi meta heuristik itu biasanya komponennya adalah di antara ini nanti mana yang menghasilkan dua hal tadi. Trade-off-nya kalau cepat biasanya hasilnya nggak bagus, kalau hasilnya bagus biasanya nggak cepat. Kayak gitu ya. Jadi kalian harus mengecek, oh saya melakukan eksperimen mengerun berapa kali, nanti saya memilih yang cepat dan hasilnya bagus yang mana di antara ini. Gitu. Oke, nanti bisa pada saat perbandingan algoritma kita. Konsepnya sama, membandingkan algoritma yang sama dengan parameter yang berbeda, itu juga sama. Nanti kita bahas di slide pertemuan berikutnya lah, setelah kita ngoding SE. Oke.
Berarti kita harus coba masing-masing cooling schedule-nya dulu, Pak. Betul. Nanti kita akan melakukan itu. Jadi, meta heuristik ini banyak pertimbangannya adalah banyak waktu yang dihabiskan untuk mencoba konfigurasi. Setelah kalian bisa mengimplementasikan, kalian akan melakukan parameter setting, setting konfigurasi dan sebagainya. Itu ya, banyak waktunya habis di sana juga kalau pakai algoritma ini. Algoritma meta heuristik ya. Jadi hampir semua meta heuristik itu ada perlu waktu untuk mengkonfigurasi. Oke. Ya, berikutnya berapa jumlah iterasi? Jumlah iterasi itu sebenarnya konsepnya begini. Dalam satu temperatur, kita perlu mencoba berkali-kali. Berapa kali jumlah yang kita coba itu kan perlu disetting juga. Intinya, kita ingin memberikan peluang si algoritma ini untuk punya cukup waktu untuk setiap temperatur dia punya cukup peluang untuk mencoba berbagai solusi pada temperatur tersebut. Jadi acceptance kriteria. Jadi penting juga ini jumlah iterasi di setiap temperatur itu untuk disetting. Nah, yang tadi mekanismenya kan sederhana ya, yaitu fix number aja. Nah, tapi ada juga yang punya pandangan lain, yaitu misalkan tadi ya, ada yang punya pandangan, kalau di awal-awal dikit aja jumlah iterasinya. Mulai mendekati akhir baru diperbanyak, misalkan seperti itu. Nah, ini adalah beberapa mekanisme untuk menentukan cooling schedule. Ada fixed number. Misalkan tadi ya 100, 10, 20. Linearly increasing. Jadi jumlah iterasi setiap suhu akan bertambah terus. Kayak gitu. Berdasarkan ini contoh fungsi yang digunakan. Atau bisa juga pakai fungsi yang terus bertambah seperti fungsi-fungsi lainnya. Oke. Atau juga ada yang menggunakan konsep ini. Ketika kita dapat solusi baru yang lebih baik, oke. Jadi misalkan di satu kali iterasi kita tidak setting jumlahnya. Tapi maksimalnya kita setting misalkan 100 kali. Ketika sebelum 100 kalau dia udah nemu solusi yang lebih bagus, ya udah iterasinya di stop. Misalkan di iterasi 50. Stop nih, udah dapat solusi lebih bagus daripada solusi sebelumnya. Stop 50, lanjut ke suhu berikutnya. Suhunya diturunkan seperti itu. Nah, ada juga yang seperti itu. Mekanisme yang seperti ini. Ini kalau kalian tertarik bisa juga dieksperimen. Jadi terlalu banyak tapi dipilih-pilih aja yang mana yang mau dilakukan eksperimen. Oke, jadi intinya begini. Kalau kita melakukan pilihannya begini, melakukan iterasi dalam jumlah besar, tapi temperaturnya penurunannya sedikit, atau jumlah iterasinya sedikit, tapi pada temperaturnya yang banyak. Maksudnya gini, kalau kita setting pada setiap T itu kita, misalkan T 100 nih, dia 10 kali. T-nya berikutnya adalah 50, 10 kali. T-nya berikutnya sampai, ini kan 10 kali terus. Jadi, tapi jumlah T-nya ini penurunannya banyak. Ini sampai T sama dengan 0,00001 gitu. Jadi, di setiap suhu dia pakainya jumlah iterasinya sedikit. Jadi ini ya. Atau kebalikannya, penurunan suhunya sedikit. Misalkan T-nya 100, T-nya 50, T-nya sampai T cuma misalkan 10 gitu ya. Otomatis jumlah T yang di sebelah kiri sini kan lebih sedikit daripada T yang di kanan. Nah, tapi di sini di setiap T, di setiap temperatur, dia melakukan iterasinya lebih banyak. Misalkan 1000 kali. Nah, itu
konfigurasi yang kalian bisa pilih. Bisa yang ini, bisa yang ini. Atau kalian nggak pilih keduanya, tapi kalian melakukan jumlah yang berimbang. Suhunya nggak terlalu banyak turunnya, tapi temperaturnya juga nggak terlalu sedikit, gitu misalkan. Atau nggak terlalu banyak. Nah, seperti itu. Ya, kira-kira begitu tentang SE. Jadi kayaknya sudah selesai ya. Saya buka sesi tanya jawab. Silahkan bagi yang mau bertanya, bisa chat, bisa